Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayadi. Nah, hari ini tuh hari Valentine. Hari spesial. Hari kasih sayang, Nah. tanggal 14 Februari. Betul. Nah, itu katanya dirayakan di mana-mana sebagai hari kasih sayang, menunjukkan cinta, kasih kita kepada pasangan khususnya. Buat yang jomblo tentu saja nggak bisa, Sulit. haram. Buat yang pasangan juga ya yang sudah halal gitu kan. Tapi yang terpenting kan hari kasih sayang sebenarnya bisa diwujudkan atau diperlihatkan, ditunjukkan kepada yang kita sayangi. Betul. Jadi sebenarnya nggak kemudian secara spesifik atau jadi kalau jeleknya gitu asosiasinya hari Valentine tuh kok kayaknya lebih diarahkan ke kayak pacaran hura-hura terus gimana gitu ya. Itu yang ada dalam benak yang misalnya kita baca nih yang lagi rame ini surat edaran dari Dinas Pendidikan Depok ya. Ini sekarang lagi rame tuh di media sosial ada surat edaran yang meminta seluruh dari SD ini, bahkan dari SD, bayangin maksudnya SD merayakan Valentine dalam pengertian yang jelek itu kan kayaknya gimana gitu ya. Nah tapi surat edaran itu ada yang diperuntukkan untuk seluruh dunia pendidikan di Depok. Katanya itu untuk mengantisipasi hal-hal negatif dan juga dalam rangka mencetak atau membentuk karakter siswa itu supaya tidak terjerembab ke arah yang negatif lah istilahnya seperti itu. Nah, karena asosiasi atau penafsiran terhadap Valentine itu atau hari kasih sayang itu seperti itu, sebelum adanya surat edaran seperti ini sebenarnya sebelum-sebelumnya juga misalnya seperti dari MUI Jawa Timur tuh saya baca-baca gitu kan, itu juga mengharamkan hari Valentine. Ya terus beberapa misalnya di Aceh juga seperti itu. Nah kita tahu Depok ini kan dikenal dulu sebagai basisnya PKS ya, sehingga penegasan soal larangan merayakan hari Valentine itu juga mungkin bisa dikaitkan dengan latar belakang siapa yang berkuasa di pemerintahan sekarang ya. Nah, saya sebenarnya juga waktu beberapa minggu lalu tuh ada warga Depok tuh yang cerita ke saya bahwa surat edaran itu sebenarnya bukan hanya sekarang loh terjadi. Justru dulu tuh katanya 2 tahun sebelumnya atau hampir tiap tahun itu datang ke rumah-rumah warga. Menghimbau warga Depok itu katanya untuk tidak merayakan hari Valentine. Sebegitunya. Ketakutan dengan yang namanya hari Valentine. Nah, memang dalam sejarahnya kalau kita baca-baca nih, pemirsa Cokro TV, memang hari Valentine itu selalu dikaitkan dengan umat Kristen ya. Karena ini kan berasal dari salah satu santo di Kristen itu, Valentino itu. Nah, tetapi kalau kita melihat dari tujuan atau dari namanya aja gitu, hari kasih sayang, itu kan sebenarnya universal kan. Betul. Temanya gitu. Betul. Nah, dalam rangka kita merayakan hari kasih sayang gitu ya, mungkin kita asik juga nih sekali-kali kita ngobrolin soal ini. Ya kan? Apalagi Belmondo kan mau nikah ya. Jadi masih ada hangat-hangat bucin kasih sayangnya itu. Kalau kamu kan udah lapuk ya bro. Ini kok nggak ada briefing tiba-tiba saya diserang ini mau nikah. Gitu. Oke, kita langsung nih diskusi soal ini ya bro. Kok setuju nggak ini bro Kajito sama bro Belmondo dengan adanya misalnya perlu nggak sih kayak suatu pemerintahan gitu atau seperti kasus Depok ini membuat himbauan atau larangan, kalau misalnya dibilang nggak mau disebut larangan atau himbauan gitu, atau langsung tegas melarang yang namanya hari kasih sayang ini. Siapa dulu? Bro Kajito lah. Bro Kajito dulu ya. Oke bro. Siap. Ya, terima kasih Tenong. Jadi saya melihat memang banyak ya orang Indonesia itu yang lebay ya. Lebay ya. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang dianggap dari Barat misalnya begitu.
Padahal pakaian, makanan mereka, teknologi, hiburan mereka itu semuanya datang dari banyak negara termasuk di Barat gitu, salah satunya ya. Jadi mereka menafikan pengaruh Barat dalam satu hal, kemudian yang pengaruh Barat yang lebih banyak mereka terima dan mereka aplikasikan sehari-hari. Ini namanya munafik kan orang-orang ini. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Depok ya, karena tadi Tenong sudah menyebut bahwa Depok itu basisnya PKS, maka sebenarnya ini nggak aneh lah kalau sampai ada peraturan yang konyol semacam itu gitu loh. Lebay dan konyol. Kalau yang mengeluarkan itu MUI misalnya ya masih nyambung lah karena dia kan organisasi keagamaan gitu ya, meskipun ya nggak relevan juga sebenarnya. Atau MUI itu sebenarnya nggak paham juga Valentine itu sebenarnya apa sih? Karena di zaman mereka nggak ada gitu kan. Begitu sekarang ramai, sekarang jadi tren, bingung, gagap mereka itu. Gagap kebudayaan akhirnya memberikan fatwa yang nggak jelas juntrungnya gitu ya. Tapi terkait soal PKS ini memang kalau PKS atau kita sebut Pemkot Depok ya, itu kan mereka pemerintah ya. Jadi nggak relevan gitu kalau pemerintah mengatur-ngatur hal yang berkaitan dengan akhlak, dengan religiusitas masyarakat. Nggak ada kaitannya. Masalah pribadi. Masalah personal itu gitu loh. Masalah keadaban, masalah akhlak, masalah lain-lain itu biar diurus oleh ya kalaupun agak jauh ya ormas keagamaan misalnya. Kalau yang pelakunya umat Islam ya ormas keagamaan Islam atau ulama-ulama Islam. Kalau pelakunya orang Kristen ya tokoh agama Kristen dan seterusnya gitu loh. Jadi ini nggak ada urusannya dengan pemerintah daerah. Maka saya sebut tadi kalau MUI masih ada irisannya dikit-dikit lah. Masih ada nyerempet-nyerempetnya lah. Kalau dia bikin fatwa gitu ya itu kan kerjaan dia gitu. Kalau Pemkot Depok ngapain gitu, kayak kurang kerjaan aja. Sekolah digusur. Giliran ada orang mau merayakan hari kasih sayang malah lebaynya minta ampun. Seperti kayak Tenong dulu malah sampai door to door dicegah untuk merayakan Valentine. Saya nggak ngerti ini masalahnya apa. Kalau masalahnya adalah anak muda itu merayakannya secara kebablasan, misalnya seks bebas, mabuk-mabukan misalnya kan, itu yang dicegah. Bukan perayaannya. Kalau perayaan mah orang mau melakukan itu bisa di kapan saja, di mana saja. Dia ulang tahun misalnya bisa berduaan sama pacarnya kemana gitu, bisa terjadi gitu. Nggak harus hari Valentine. Iya, dia bisa mencari hari-hari lain. Artinya bahwa momen itu hanya dimanfaatkan oleh anak-anak itu untuk melampaui batas. Yang perlu ditegesin itu ya melampaui batasnya. Misalnya bagaimana caranya merayakan Valentine itu supaya ini jadi acara keluarga. Misalnya anak mengucapkan selamat hari Valentine mama gitu kan. Kan enak, indah itu. Atau kepada bapaknya gitu ya. Atau kepada gurunya. Bisa diubah begitu. Kalau misalnya PKS dengan giroh ininya keagamaannya pengen membuat acara Valentine yang beda, baca Quran misalnya, boleh. Baca Yasin rame-rame atau baca sholawat atau apapun itu. Silakan aja. Itu kan tinggal mengisi acara itu di hari yang dianggap sebagai hari kasih sayang. Siapapun pencetusnya itu nggak penting. Artinya bahwa tujuan dari adanya hari itu untuk menghindari peperangan, kekerasan, penderitaan di dunia ini supaya orang tuh saling menyebarkan kasih sayang. Tujuan itu sebenarnya menyebarkan cinta. Jadi bukan mengabadikan permusuhan, bukan membenci sesuatu yang tidak mereka pahami ya. Ini yang menurut saya tidak disadari atau tidak dipahami dengan baik oleh kader-kader PKS yang ada di Depok ya, mulai dari wali kotanya sampai ke dinas-dinas ke bawahnya. Jadi ya menurut saya yang perlu ditertibkan ya pola pikir mereka dulu gitu loh. Jadi orang-orang tua, orang-orang jadul yang nggak mengalami masa itu mungkin di zamannya, kemudian ketika pengaruh globalisasi datang dan membawa semua hal bersamanya, mereka gagap. Jadi saya pertukarkan di sini bahwa globalisasi itu nggak selalu buruk. Demokrasi kita itu gara-gara globalisasi loh. Nggak ada globalisasi kita nggak kenal demokrasi. Kita kerajaan pakai keris kita kemana-mana naik kuda gitu. Tapi karena ada globalisasi, kita kenal demokrasi, gitu loh. Ada banyak hal, hukum positif kita juga gitu, gara-gara globalisasi, dan seterusnya. Artinya bahwa nggak semua hal yang dibawa globalisasi, yang dibawa dari barat, itu jelek. Termasuk hari Valentine itu nggak jelek, itu hari yang baik. Sebagaimana kita kalau ada misalnya hari Maulid Nabi, dan kita rayakan besar-besaran, itu kan bukan budaya kita juga. Kita bawa budaya itu dari Arab misalnya, dari tradisi Islam, tapi kan. Kemudian kita bawa ke sini, itu nggak masalah, kita terima itu. Kemudian ada tradisi yang dibawa oleh globalisasi tadi, bagaimana hari kasih sayang, itu nggak ada hubungannya dengan agama tertentu, karena ini sudah semakin luas kan. Kecuali kalau hari Valentine kita harus ke gereja, nah itu ya bagi orang Muslim mungkin akan bermasalah ya, persoalan bagi PKS tentunya.
Tapi kalau masih luas, masih universal, bahwa yang dimaknai adalah hari kasih sayang, bagaimana dia mengungkapkan rasa kasih sayang itu kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, terutama kepada kekasihnya bagi yang muda-muda ya. Yang tua-tua juga nggak masalah, istrinya pagi-pagi selamat hari Valentine sayang, itu nggak masalah gitu Istri loh. Mas Kajito ya. Iya, nggak masalah gitu loh. Itu sah-sah saja. Mestinya begitu. Ekspresi Valentine, ekspresi merayakan hari kasih sayang itu kepada orang terdekat kita. Kepada ibu mungkin, kepada nenek mungkin, kepada tetangga kalau perlu ya. Kalau awak kemarin-kemarin kita cekcok gitu ya, di hari Valentine ya, makan bareng misalnya, kan bisa. Berkunjung, ngopi bareng gitu kan indah gitu loh. Nah ini yang menurut saya perlu diterapkan oleh orang-orang yang lembe tadi, orang-orang yang gagap kebudayaan, yang nggak paham Valentine itu apa, main-main melarang ya. Karena mungkin dasarnya adalah beberapa anak yang melampaui batas. Mestinya ini yang dicegah. Jangan seks bebas, jangan narkoba, jangan mabuk-mabuk anak, itu kan. Ya kalau cuma merayakan Valentine, berbagi hadiah, ya itu wajar. Berbagi bunga, ucapan kasih sayang, itu sangat wajar. Dan ini yang mestinya dilakukan atau dibina bahkan oleh pemerintah Depok supaya anak-anak ini berada di jalan yang benar saat merayakan Valentine. Mestinya begitu, Teh Nong. Iya, bagus. Jadi poin yang penting itu tadi dari Kak Cito, bahwa yang namanya pemerintah Pemkot gitu ya, ini kan warganya kan nggak hanya umat Islam. Betul. Iya kan. Kalau misalnya karena dianggap bahwa hari Valentine itu bukan berasal dari tradisi Islam gitu kan, itu dari tradisi Kristen, sehingga salah satunya itu selain tadi efek dampak negatif, tapi juga ada karena latar belakang begitu. Nah, soyagianya kan namanya warga pemimpin itu kan warga semua agama, bahkan yang tidak beragama pun kan ya yang jadi warganya kan tetap harus diayomi, harus dilayani gitu. Ini poin yang menarik nih ya, Bro Belmondo. Gimana menurutmu? Oke, kalau poin dari itu tuh menurutku menarik itu. Ini nih saya akan berangkat dari kalau pemerintah Kota Depok dalam hal ini Kota Depok gitu ya, mengeluarkan apa tuh bahasanya, himbauan, peraturan, surat ke edaran, ya himbauan lah. Ya himbauan lah ya kira-kira. Tapi di sini tuh larangan ikut serta dan merayakan hari kasih sayang. Nah, ini halnya tuh langsung kalau saya melihat ini nggak ada kemanfaatan hukum di dalamnya. Karena saat Pemkot Depok melakukan larangan hari Valentine di sana, itu larangannya nggak jelas arahnya kemana. Karena hari Valentine itu kan cuman bahasa aja hari Valentine. Tindakan-tindakannya kalau kita lihat apakah ada tindakan yang kayak Mas Kajito bilang ya, ada seks bebas, ada yang narkoba. Itu kan sebenarnya masalah yang berbeda. Hari Valentine itu sama kayak hari-hari besar pada umumnya gitu. Dan kalau kita berkaca juga tentang hari Valentine dan kekhawatiran, misalnya nih pemerintah Kota Depok ini kekhawatirannya terhadap akhlak, perilaku anak-anak di Kota Depok gitu ya. Surat larangan dan edaran ini itu nggak punya kekuatan hukum dan nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Jadi gimana solusinya? Kalau saya melihat Pemkot Depok itu jangan fokus ke menerbitkan surat larangan, memberikan pendidikan yang layak aja lah dulu kepada SDN di sana, SMP di sana, SMA di sana, yang kemudian dicerminkan dari kurikulum kita yang dibuat selama ini. Kan adab itu kan dari situ, tingkah laku kepada orang tua. Kalau yang kayak gini diatur, ini nggak relevan lagi karena bukan hanya hari Valentine yang banyak. Ada hari Halloween lah, ada perayaan agama lain lah, agama lokal bahkan, banyak hal. Apakah semua hal itu nanti mau diperhitungkan mereka terus dilarang? Itu kan nggak make sense jadinya. Karena ada perilaku, tingkah laku itu kalau mau didoktrin ya di pendidikan, sekolah dasar. Bukan dikeluarkan melarangan tentang hari Valentine. Karena udah nggak ada manfaatnya. Kalau bicara tentang doktrin-doktrin tentang adab yang buruk, akhlak yang buruk, sosial media kita hari ini itu memberikan informasi itu cukup banyak yang nggak bisa dikontrol sebenarnya. Sehingga kalau saya melihat surat ini udah nggak relevan lagi. Terus jadi surat larangan ini sebenarnya menurut kamu mubazir gitu? Mubazir, nggak ada manfaat hukumnya. Malah kalau kita berkaca pada kejadian di belakang tentang apa yang dilakukan oleh Pemkot Depok, contoh sampai hari ini SDN Pondok Cina 1 masalahnya juga belum selesai. Malah yang saya baca yang terbaru ada asesmen yang dilakukan kepada 10-20 siswa SDN di sana. Itu dilakukan oleh Fakultas Psikologi UI. Itu karena Wali Kota Depok sempat dilaporkan ke polisi. Dan itu bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Fakultas Psikologi. Data asesmennya bilang bahwa gara-gara kejadian alih fungsi SDN Pondok Cina 1, ada siswa yang daya belajarnya menurun. Tidak pede.
ada kesehatan mentalnya terganggu, Mas. Dan itu datanya ada, faktanya ada di berita. Kemudian data itu tinggal ditunggu aja dari Fakultas Psikologi UI untuk ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Itu kasus SDN Pondok Cina belum selesai, kalau kita boleh update. Terus dia udah atur ini gitu. Kan nggak make sense. Niatnya ingin menjaga anak-anak, memberikan pendidikan, tapi untuk masalah sekolah dasar yang ini aja nggak selesai gitu. Dan yang terbaru juga kan wali murid ini bersama kuasa hukumnya itu kan udah berikan surat gugatan tuh, Tata Usaha Negara, Administrasi Negara ke Pemkot Depok. Tapi nggak juga dihiraukan sampai hari ini. Malah udah dibanding lagi ke gubernur. Mudah-mudahan didengar. Terkait apa? Terkait alih fungsi ini, karena masih kekeh alih fungsi ini untuk dijadikan masjid raya. Ini bukan masalah masjid rayanya, tapi siswa-siswa di sana itu belajarnya layak atau enggak. Terus tiba-tiba ada berita viral juga di medsos tentang ini, Hari Valentine. Dan menurut saya, ini wali kota Depok nggak paham mana prioritas, mana yang nggak perlu diatur. Ini nggak perlu diatur. Kalau mau dikasih surat larangan menggusur sekolah, bukan surat larangan Hari Valentine. Ini pikiran-pikiran semacam ini yang menurut saya tuh aneh. Ya kan, kalau Pemkot Depok ini kan kalau Tenong bilang ini adalah pemimpin yang semua agama, semua pikiran, semua gagasan. Yang ini juga sifatnya private gitu. Bahkan banyak kok orang yang nggak tahu Hari Valentine, bahkan ada yang tahu yowes ngapain gitu. Masalah pendidikan yang harusnya dilihat itu satu. Yang kedua, selain pendidikan, daripada mengurusi surat Hari Valentine, bagus kan kita berpikir tentang hal-hal yang lebih sejahtera aja lah. Mungkin di Depok ada warganya yang kurang mampu, atau mungkin banjir, atau bahkan hari ini ada kemacetan. Fokusnya di situ gitu, nggak fokus yang di sini. Apalagi fokus di baliho tentang ucapan terima kasih ke dirinya sendiri. Nggak. Atau menyanyi di lampu merah. Ya, kira-kira begitu. Karena pemimpin itu kan memang harus cari kesejahteraan untuk masyarakat gitu. Masalah adab, tingkah laku, biar lembaga institusi pendidikan yang selesaikan itu gitu. Memang pikiran itu gimana sih sopan santunnya gitu. Pikiran kan harus kritis. Kemudian sopan santun kan tingkah laku kepada orang tua, ke sesama teman. Tidak boleh main hakim sendiri gitu. Keputusan-keputusan yang nggak relevan kan hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus dilatih. Cuman hari ini itu nggak tercermin dari surat Hari Valentine dan larangannya. Kalau saya melihatnya begitu, Mas. Mantap, gitu, iya benar. Jadi memang kata Belmondo, surat larangan ini tuh mubazir ya. Mubazir. Karena memang sama sekali tidak punya dampak hukum. Bukan hanya sebenarnya dampak hukum, tapi juga dampak sosial kan. Karena tadi dibilang bahwa kalau misalnya ingin mencegah dampak-dampak negatif seperti seks bebas atau pacaran yang kebablasan dan lain-lain, itu kan sebenarnya bukan hanya di Hari Valentine kan, tetapi diajarkan di lembaga masing-masing soal lembaga pendidikan kan. ya. Iya, di lembaga ini yang paling terpenting soal misalnya masalah yang sampai sekarang belum selesai, justru malah dampaknya semakin kelihatan khususnya kepada siswa itu terkait SD Negeri Cina ya, Pondok Cina itu kan, itu justru itu yang real tapi belum juga terselesaikan ya. Nah bro, apakah misalnya kalau kita ngelihat gaya-gaya kepemimpinan seperti ini nih ya, bro sendiri ngeliat ini gaya-gaya pemimpin yang dipegang PKS ya bro ya? Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya PKS, Anies juga gitu. Masuk dia. Tapi oke lah, kita kerucutkan ya biar gak kemana-mana. Yang di Sumatera Utara itu juga kan, gitu. Ya, maksud kamu kan ngelihat bahwa selama ini kan PKS kan ngotot dukung Anies gitu ya. Iya. Jadi memang ini contoh pemimpin di Depok itu memang pemimpin yang norak ya. Artinya mereka tuh nggak bisa kerja sebenarnya. Ya sama seperti yang di Jakarta kemarin itu. Siap. Nggak bisa kerja, bikin peraturan atau kebijakan yang aneh-aneh. Gitu. Yang lebay untuk menutupi ketidakmampuannya. Nah, Depok macet, kita semua tahu itu. Ya, orang miskin banyak di sana, kita semua tahu itu. Kemudian apalagi banjir sebagian tempat, kita semua tahu itu. Tapi itu nggak diselesaikan. Mereka sibuk bikin lagu di lampu merah gitu kan, yang nyanyi wali kotanya yang bikin lagu gitu, kemudian memberikan ucapan terima kasih pada dirinya sendiri. Itu kan ciri khas orang yang sebelumnya itu himbauan makan pakai tangan kanan itu juga kan di Depok. Saya nggak ngerti nih orang ini sekolah ya kayaknya. Tapi kok parah banget gitu, cara logika berpikirnya itu loh nggak nyambung gitu. Jadi dia seolah-olah gini loh, orang ini menurut saya dia ingin mempraktekkan cara-cara beragama yang lurus, yang murni gitu kan. Tipikal PKS kan gitu, ingin mendakwahkan pemurnian agama gitu ya. Jadi hal-hal yang ada kaitannya dengan sunnah Nabi misalnya, dengan perintah agama,
dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu yang dijalankan oleh PKS. Mereka nggak sadar bahwa ini negara Pancasila gitu loh. Pemerintah itu yang ngurusi urusan yang berkaitan dengan kepemerintahan. Urusan publik, urusan keagamaan, urusan ini itu urusan masyarakat sebenarnya. Tugas pemerintah di negara Pancasila ini memfasilitasi. Jadi dia bukan ini ya, bukan promotornya ya. Jadi pemerintah yang bikin kayak Anies, bikin apa di JIS, itu nggak perlu. Pemerintah nggak perlu. Pemerintah hanya perlu memfasilitasi. Umat Islam kayak yang mau menggunakan JIS, monggo. Atau umat Islam kalau menggunakan gereja, umat Kristen menggunakan gereja ini katedral, monggo gitu. Dia hanya memberikan fasilitas. Bukan dia justru jadi promotornya. Itu keliru. Dia melampaui kewenangannya sebagai pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia. Makanya di wilayah-wilayah yang getol syariahnya ya, terutama yang dikuasai oleh PKS, itu kejadiannya seperti itu. Mereka nggak becus untuk mensejahterakan rakyat, tidak becus untuk bikin program yang pro rakyat, bikinnya ya kegiatan yang aneh-aneh. Tujuannya ya nggak jelas, saya nggak tahu itu karena narsismenya yang berlebihan atau memang karena bodohnya berlebihan, saya nggak tahu ya. Sehingga membuat kebijakan yang bahkan yang nggak terlalu intelek pun tahu itu nggak berguna, itu nggak berfaedah. Tapi itu dilakukan. Ya mungkin gini ya, orang-orang ini kan dikelilingi oleh orang-orang sejenis. Masalahnya kan di situ. Jadi ya kayak Firaun tuh ya ada Haman gitu, ada sejenisnya, gitu ya, ada pasangannya gitu. Masuk aja Mas Kedito nih. Artinya bahwa ketika wali kota misalnya menggusur Pondok Cina dan mau di SD Pondok Cina 1 ya mau dibikin masjid, itu sekelilingnya mendukung pasti. Begitu juga ketika dia mau bikin baliho yang berterima kasih kepada dirinya sendiri, itu di sekelilingnya juga mendukung, bahkan mungkin usulan anak buahnya gitu. Nggak ada yang mencoba untuk mengkritik gitu ya. Jadi memang orang-orang yang bodoh ini dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh yang sama gitu loh. Atau kalaupun ada orang yang kritis, dia akan disingkirkan atau tidak dianggap di kalangan itu. Makanya kebijakan yang ditempuh oleh orang-orang semacam ini akan selalu jatuh kepada kebodohan-kebodohan yang lain. Dan mereka nggak merasa malu. Karena ikhtiarnya itu kan memperjuangkan agama bagi mereka. Nggak sadar bahwa itu pekerjaan pemerintahan, tapi seolah-olah itu jihad bagi mereka. Seolah-olah itu perjuangan yang dapat pahala bagi mereka. Padahal menyengsarakan anak-anak di Pondok Cina itu dosanya nggak karu-karuan itu. Ada yang stres, ada yang masa depannya terganggu ya, minat belajarnya turun dan seterusnya. Itu dosanya na'udzubillah sebenarnya, tapi mereka nggak melihat itu. Mereka melihat kalau kita bangun masjid, setiap orang nanti datang itu pahalanya ke saya. Mungkin ngitungnya ya. Kayak di sinetron Madid Musyawarah dulu itu, setiap berbuat baik dia dihitung gitu ya. Wah, dapat pahala sekian, saya ngutangin sini gitu ya. Jadi memang orang-orang ini apa ya? Saya nggak ngerti. Mestinya ya masyarakat Depok itu juga sadar gitu loh. Di bawah kepemimpinan kader PKS ini mereka tuh dihadapkan pada program dan kebijakan yang nggak jelas, yang anfaedah bagi mereka. Mestinya, ini kan mau pemilu nih. Mestinya mereka mengubahlah situasi. Jangan kader PKS lagi, coba di kader lain. Kalau masih sama ya nasib mereka yang ini kan. Tapi dicoba dulu gitu loh. Siapa tahu nanti kalau dipilih dari partai berbeda, kebijakannya berbeda. Contohnya kan kayak dulu misalnya kita melihat sosok Jokowi kan kita nggak tahu. Jokowi itu pernah muncul di Indonesia itu kita nggak tahu kalau ada gitu ya. Karena pemimpin sebelumnya kan kita tahu bahwa tidak terlalu ini ya membuat kebijakan yang pro rakyat. Tapi itu terbukti gitu loh. Rakyat menunjukkan bahwa ada pemimpin semacam ini. Nah, ini bisa muncul kalau orang-orang berani mencoba. Berani memunculkan figur-figur baru dari partai yang sebelumnya nggak ada misalnya di Depok itu. Bisa jadi di Depok itu muncul sosok seperti Jokowi yang tumbuh. Dan itu saya pikir nggak mungkin lahir dari kalangan PKS. Karena sudah terbukti kalau pemimpin dari PKS itu rata-rata ya begitu. Mereka akan horny dengan keagamaannya ya, horny dengan istilah jihadnya, dengan perjuangannya dalam menegakkan agama. Padahal mereka itu pemerintah, mestinya bekerja demi kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, bukan malah ini ya bikin kebijakan yang aneh-aneh yang nggak faedah, yang akhirnya ditertawakan oleh orang-orang yang normal, yang sehat ya, meskipun mereka juga mungkin nggak merasa ya masa bodoh ditertawakan. Yang penting kan saya niatnya sudah jihad, ibadah, dapat pahala. Mungkin begitu, Teh Nong. Iya, nah, Bel, kamu kan dulu waktu mahasiswa itu kan Apa? Enggak, ini mengkonfirmasi aja nih dari Belmondo tuh. Apakah betul gitu kepemimpinan gaya-gaya PKS itu seperti itu, Bel? Jadi lebih kan tadi kayak misalnya contoh yang tadi disampaikan dulu di ya. sekolahan PKS ya. Karena Bani. Astaga.
Bukan. Jadi kayak misalnya tadi dibilang, ini ada kayak alih fungsi sekolah dasar negeri Pondok Cina itu, satu Pondok Cina. Itu kan dialihfungsikannya kan menjadi masjid. Padahal tadi Kak Jito bilang itu dampaknya buat anak-anak, dan bukan hanya buat anak-anak, tapi yang paling mendasar itu kan buat anak-anak. Karena mereka masih kecil, dan itu sekarang terbukti kan lewat asesmen yang tadi kamu sampaikan itu. Iya. Tertutupi hanya karena merasa bahwa akan membangun masjid raya gitu kan. Yeah. Merasa bahwa dosa-dosa atau dampak yang jelek itu gitu. Itu kayak seakan sudah merasa akan tertutupi atau akan selesai dengan adanya pembangunan masjid raya itu. Nah, apakah itu kan sangat private ya? Kalau ngelihatnya itu kan, kalau dibilang kemaslahatan umum publik itu kan bisa dibilang bukan sebagai kemaslahatan publik. Apalagi kan masjid itu kan lebih hanya untuk segelintir umat Islam, bukan juga seluruh umat Islam, juga mungkin segelintir sebagian umat Islam. Tetapi kayak SD negeri gitu, itu kan anak masa depan gitu. Nah, aku nanya balik lagi ke pertanyaan, apakah kamu sendiri ngelihat kepemimpinan itu memang seperti itu ya, rata-rata yang kamu perhatikan, yang kamu pelajari gitu sebelum kamu kemudian kembali ke jalan yang benar? Saya seolah-olah pernah terbuang ke tengah-tengah hutan ini. Kamu pernah tersesat. Kalau dari saya ini kan tipikal orang yang langkahnya ke kiri, langkahnya ke kanan. Jadi kemudian proses. Nggak apa-apa, Bu. Kemudian hari ini saya di tengah sebagai orang yang saya akui diri saya progresif. Nggak apa-apa, itu bagus berarti. Cuman kalau dari saya, pikiran-pikiran semacam itu tuh memang ada dan terlintas di sebagian orang-orang yang punya pikiran tentang apa sebutannya, konservatif. Pikiran-pikiran itu memang ada. Pikiran semacam itu kita akui ada. Dan pikiran-pikiran tentang kemaslahatan itu ada. Tapi apakah itu relevan untuk negara? Saya rasa enggak. Kalau saya melihat kasus ini ya, si Masjid Raya yang mau dibangun dan mengalihfungsikan SDN 1 Pondok Cina atau larangan Hari Valentine. Atau larangan Hari Valentine ya. Kalau orang-orang yang agak kanan dan konservatif pikirannya, mungkin membangun masjid di sana, mengusahakan pembangunan masjid itu seolah menjadi penting. Karena ada agama di sana, yaitu agama Islam. Embel-embel Muslim di sana. Tapi kalau kita melihat ini secara negara ya, secara orang dan lihat, seharusnya kalau dibuatkan surat aturan, biasa kan masjid raya ini harus di tengah kota. Masjid dibangun nggak ada masalah. Kita semua senang kok masjid dibangun. Cuman titiknya harus diganti. Mungkin titiknya itu di tengah, agak ke tepi. Dan institusi pendidikan tuh harus tetap di sana. Nah, pikiran yang mulai ke tengah seperti ini mendahulukan nilai-nilai pendidikan di sana. Bahkan kan kalau kita lihat di sekolah dasar pun juga ada musola, tempat ibadah gitu kan. Di situ kan juga bisa dididik teman-teman dari SD atau SMP gitu, dididik di sana. Dan pengalihfungsian SDN Cina 1 itu nggak usah dilakukan. Tapi kalau berkaca apakah ada pikiran untuk memaksakan? Ada. Tapi apakah pikiran itu baik? Saya rasa sekarang jelas enggak. Seharusnya pemerintah yang mewakili negara di situ nggak kayak gitu cara kerjanya. Yang paling penting itu mendahulukan, kalau kita bicara tentang rentan umur ya, anak muda, orang tua, anak-anak, tentu anak-anak ini yang paling penting. Anak-anak yang paling penting itu sekolahnya yang didirikan dulu gitu. Masjid itu kan titiknya banyak. Jadi kalau saya udah nggak masuk lagi kepada pemikiran tentang satu rumah ibadah tertentu, gereja harus dibangun, itu nggak bisa. Tempat pendidikan, tempat umum harus jadi prioritas. Kepentingan umum harus prioritas. Sekolah itu harus jadi prioritas dibanding kepentingan wali kotanya atau kepentingan yang udah direncanakan. Kalau saya melihatnya begitu ya. Sudah nggak masuk lagi ke pikiran situ karena kita udah bergeser. Kalau saya sih gitu ya. Jadi sekarang istilahnya Belmondo tuh udah berbeda sekali gitu kan dengan yang dulu dia pernah ikutin gitu kan. Karena yang dulu konservatif udah gak masuk di akal buat dia. Sekarang udah jadi progresif. Oke, kita closing bro. Habislah di komentar nih banyak yang nanya. Terima kasih Renal. Ya, saya pikir memang ini perlu diwaspadai ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang mabuk agama. Ya, ini udah jelas nih di Depok tuh pemimpinnya mabuk agama. Karena kalau dia nggak mabuk agama, dia akan berpikir secara rasional. Mana kepentingan publik, mana kepentingan agama. Jadi jangan dicampur. Dia itu pemerintah, pemimpin, membawai semua agama. Bukan pemimpin hanya untuk umat Islam. Bukannya pemimpin yang hanya mengeluarkan doktrin-doktrin dalam Islam. Tapi dia juga harus menampung segala
hukum-hukum agama di luar Aspirasi. Islam, ya, norma-norma di luar Islam, kepentingan-kepentingan di luar Islam itu yang dilakukan. Tapi kalau pemimpin sudah mabuk agama, ya susah. Namanya orang mabuk gimana sih? Jadi ya Mabuk ya, enggak. jadi kayak tadi Udah tuh. ngawur gitu kan, ngawur lebay. Kebijakan ngawur lebay, gebiyah-uyah, pukul rata semuanya itu ngawur banget. Sudah nggak mikir. Dan dia orang yang jelas salah itu merasa benar. Ini yang sangat sangat disayangkan gitu loh. Makanya kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, apapun agama Anda dan apapun agama calon yang Anda pilih, tolong jangan pilih orang yang mabuk agama gitu ya, yang mengedepankan politik identitas keagamaannya untuk dipilih. Itu pasti orang ini nggak benar gitu. Karena kalau orang benar, dia akan mengedepankan rasionalitas, kepentingan publik. Makanya ini menjelang tahun politik, saya pikir ini orang masyarakat Indonesia harus pintar-pintar memilih ya. Harus pintar-pintar, jangan sampai kejeblos lagi. Jakarta udah kejeblos, Depok udah berkali-kali kejeblos gitu ya. Wilayah lain juga di Aceh apalagi ya. Sumatera Barat kejeblos nggak? Oh, PKS juga itu. Saya sekarang PSI. Jadi saya rasa itu Tenang, makanya mumpung ini ada hajatan politik, yuk kita perbarui ya kesempatan. Jangan terulang lagi lah, cukup pemimpin-pemimpin yang mabuk agama ini menguasai ruang publik kita, menjadi pemimpin yang ngawur, yang bikin kebijakan tanpa dipikir dan tidak punya malu. Saya pikir itu Teh. Oke. Kalau dari saya simpulan dan ditutup adalah karena kita mau masuk pemilu juga, Mas. Iya. Agama bukan menjadi satu hal yang menjadi acuan kita memilih pemimpin. Suku juga bukan acuan kita untuk memilih pemimpin. Bahkan warna kulit juga bukan acuan kita untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang dilihat dari seorang pemimpin itu adalah dia ini mau bawa program apa, gagasannya apa, bagaimana dia untuk pendidikan di daerah itu, kesehatan di daerah itu, bahkan hak-hak dan kewajiban di daerah itu. Itu yang penting. Karena kalau dia berpikir untuk ke situ, masalah orang sakit cepat sehat selesai. Masalah kemiskinan cepat selesai. Masalah kemacetan cepat selesai. Banjir cepat selesai. Terkait dengan rumah ibadah juga, ini kan Pak Jokowi juga pernah sampaikan. Hak beribadah itu konstitusionalnya ada. Dan itu menjadi hak-hak dijamin oleh konstitusi. Iya, dijamin sama konstitusi sehingga orang bisa beribadah dengan baik gitu ya. Pikiran-pikiran pada pemilu nih nanti pasti ada perpecahan. Apalagi terkait dengan isu SARA, suku, agama, dan ras. Dan pikiran-pikiran kebenaran, saya paling benar, saya paling benar, saya paling benar, sehingga orang memilih karena dia paling benar, saya rasa menjadi kurang tepat. Dan pemilihan-pemilihan yang baik itu adalah ketika kita berpikir bersama aja nih, kebenaran milik masing-masing, dan kita cari jalan tengah. Baiknya bangun daerah ini gimana? Pemimpin yang mengayomi. Siapakah orangnya ada di Jawa Tengah, mungkin saya bisa bilang. Kemudian hal-hal semacam ini nih, yang bisa menjadi Indonesia yang lebih maju. Karena politiknya, ekonominya, dan pikiran-pikiran untuk memimpin daerah itu lebih maju. Dan tidak tercontoh pada pemerintah Kota Depok yang hari ini mengeluarkan larangan tentang Hari Valentine. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga, dia nggak punya argumen jelas di sana. Apakah Hari Valentine 2 tahun sebelumnya ada data yang menggambarkan tingkat kekerasan meningkat? Ataukah sebelumnya ada menggambarkan data tentang tingkat kekerasan menurun? Apakah ini hanya dari sentimen pikiran dia sendiri? Ini kan nggak ada jawabannya. Sedangkan kebijakan tuh punya penilaian-penilaian tentang data gitu. Malah kalau data kita perhatikan yang paling bahaya itu tahun baru, bukan Hari Valentine gitu. Tahun baru silahkan, Hari Valentine yang dilarang. It doesn't make sense kalau saya, nggak masuk akal. Nanti dilarang lagi. Nanti dilarang lagi, gara-gara saya bilang gitu ya. Cuman gara-gara Belmondo dia tanggung jawab. Nah, cuman pikiran-pikiran yang lebih maju tentang kesejahteraan itu yang harus didorong. Dan pilih pemimpin tuh yang begitu gitu. Dan mudah-mudahan pemirsa Cokro TV juga nanti milih pemimpin tuh yang membawa gagasan, membawa ide, cinta seluruh agama, cinta seluruh ras untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau dari saya itu. Oke, ya jadi ini menarik. Ada kasus di mana ada surat larangan Hari Valentine, tapi kita bisa menarik ke yang lebih luas lagi soal bagaimana kita harus memilih pemimpin. Karena kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin itu sebenarnya menunjukkan jati diri dari mana pemimpin itu berasal. Dan contohnya yang seperti tadi kita udah bahas, dalam kasus Depok misalnya kita bisa melihat secara terang benderang bahwa ini kan karena faktor dari PKS ya. Sehingga ini juga menjadi kayak semacam trigger. Sebagai acuan kita juga melihat dari pelajaran ini bagaimana seorang pemimpin apakah bisa mensejahterakan warganya, rakyatnya, atau hanya sekedar bisa misalnya melarang tanpa ada kajian tadi yang dibilang oleh Belmondo, data yang memutuskan atau menyimpulkan
kebijakan itu keluar gitu. Nah ini kita bisa belajar dari situ. Kayak misalnya tadi dibilang bahwa surat larangan ini kan sebenarnya mubazir, lebay gitu kan. Karena ya apapun alasannya, tadi kalau kita baca alasannya untuk supaya siswa tidak begini, tidak begitu, itu juga jangan-jangan hanya asumsi aja kan. Tidak berdasarkan pada data yang semestinya larangan itu keluar gitu. Jadi ini menarik sebenarnya buat pemirsa Cokro TV juga, bahwa kita memang harus benar-benar memilih pemimpin itu harus yang punya visi kepemimpinan yang memang untuk semuanya, bukan berdasar pada satu agama aja. Oke, kita udah panjang lebar juga ya, jadi nggak terasa nih kalau udah ngomongin soal PKS atau apapun, jadi keasikan. Oke, pemirsa Cokro TV, makasih Belmondo, makasih Kak Jito. Kita akan ketemu lagi dalam Yang Lagi Viral minggu depan dengan tema yang lebih hangat dan menarik. Terima kasih semuanya, dadah.